Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kemarin kita sudah membuat menu utama, data master dan data transaksinya juga sudah. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencetak data. Mencetak data ini bisa menggunakan program bantu seperti Crystal Report atau menggunakan komponen yang sudah ada di Visual Basic Net. Kita bisa salah satunya bisa menggunakan komponen print dokumen. Ini komponennya sudah ada, kita tidak usah menambahkan program bantu. Komponen print dokumen ini kalau kita tambahkan di form, lokasinya bukan di area form tapi di sebelah bawah di sini. Kita buka dulu projectnya. Kita tampilkan menu utama, tampilkan menu utamanya. Lalu berikutnya tambahkan komponen print dokumen beri nama PD barang. Nanti hasilnya seperti ini ya. Komponen print dokumen namanya PD barang. Kita tampilkan dulu toolbox-nya. Kalau belum ada komponennya, view toolbox. Cari komponen print dokumen. Ada di kelompok, di grup printing. Printing, ini ada print dokumen. Ini ada klik print dokumen, klik pada area form, lokasinya otomatis di bawah sini. Properti name-nya Anda ganti. PD print dokumen barang. Ini nanti untuk mencetak data barang. Desain form-nya hanya menambahkan ini, menambahkan PD barang ini. Kalau sudah masuk ke kode program. Supaya nanti bisa mencetak menggunakan print dokumen, ditambahkan import sistem drawing printing. Kalau yang atas ini untuk mengolah data. Kalau ini nanti untuk mencetak. Import sistem drawing printing. Kita masuk view kode. Berikutnya kita hilangkan. Ini di paling atas, di atas ini. Ini tambahkan import data. Import sistem data. Ini untuk mengakses data yang mau kita cetak, data barang yang mau kita cetak. Lalu untuk mencetak data menggunakan import sistem drawing printing. Berikutnya ini siapkan beberapa variabel. Ini variabel untuk koneksi ke database ya, untuk mengakses data yang mau kita cetak. Lalu yang mulai ke bawah, garis ke bawah ini variabel untuk
mendesain laporan, mendesain report. Awal beres ini font untuk judul, font untuk data. Ini nanti untuk perataan kiri, perataan tengah, perataan kanan. Lalu nomor ini untuk nomor urut. Setelah membuat beberapa variabel ini, berikutnya kita aktifkan database-nya. Kita koneksikan database supaya nanti bisa mencetak data. Koneksinya pada saat menu utama load. Menu utama load. Kita klik database yang kiri, klik menu utama event, klik method load. Ini koneksi database-nya seperti biasa. Kita membuat koneksi string, lalu kita buka koneksinya. Ini kalau database-nya lokasinya di default, ini nggak usah pakai lokasi ini nggak apa-apa ya. Ini bisa langsung tanpa variabel lokasi, langsung data source sama dengan titik.env. Kita lanjut. PD barang print batch. PD barang ini diambil dari nama print dokumennya tadi, PD barang, print dokumen barang. Print batch ini untuk mendesain laporan. Untuk mendesain laporannya, menulis laporannya. Di PD barang print batch. Klik droplet yang kiri, klik PD barang, klik droplet yang kanan, metodenya print batch. Mencetak halamannya, mencetak laporannya. Sekarang kita pahami ini perintah untuk mendesain laporannya. Di kiri elemen tengah kanan ini untuk mengatur perataan. Perataan kiri itu pakai string management, untuk tengah center, kanan file. Kalau graphics drawstring ini untuk mencetak string laporan data barang, font judulnya diambil dari tadi ya.
Font judul ini itu diambil dari variabel font judul, diambil dari ini font judul, font data. Ini mencetak judul laporan ya. Lalu Drolin ini untuk mencetak garis. Ini bentuknya pens black, ini garisnya warna hitam. Ini mulai, ini hitungannya poin ya, titik ya. Poin 30, 70. Ini untuk kolom baris. Ini kolom, ini baris. Ini sama saja seperti left ya. Ini left, ini topnya. Nah, kalau topnya sama, ini berarti garisnya mendatar ya. 70 poin dari atas. Ini 30 poin dari kiri. 800 poin dari kiri ya. Ini 70 poin dari atas, ini dari atas. Nah, kalau dari atasnya topnya sama, ini berarti garisnya mendatar. Ini mencetak garis mendatar. Kalau ini mencetak judul kolom. Nomor sampai jumlah stok ini mencetak judul kolom. Ini kalau kita lihat topnya sama, topnya 75, ini berarti posisinya judulnya mendatar. Lalu yang setelah judul kolom ini mencetak garis penutup judul kolom, Drolin ini. Lalu untuk mencetak data dimulai dari sini. Select from barang, berarti yang dicetak nanti data barang. Ini membaca data yang ada di tabel barang, mulai awal data sampai akhir data. Nah, ini mencetak datanya. Ini nomor, ini mencetak variabel nomor ya. Ini variabel nomor. Nah, kalau ini mencetak datanya. DR kode barang mencetak data kode barang sampai JML stok. Sampai jumlah stok. Format ini untuk mengatur tampilan data angka. Harga beli, harga jual dibuat format pemisah ribuan. Kalau setiap selesai mencetak satu data, satu rekod ini, nomornya bertambah 1. Nomor bertambah 1, barisnya bertambah 20. Ini nomor data 1, data 2, data 3. 20 ini 20 poin nih, bukan 20 baris di sini. Hitungannya poin itu seperti titik. Lalu yang ini menutup garis penutup setelah data terakhir ditutup garis mendatar. DR close ini untuk mengakhiri pembacaan data dari tabel barang. Untuk melihat hasilnya ya, ini desain laporannya. Untuk mencetak laporannya, menggunakan PD barang print. Ini. Ini cetak, ini dijalankan saat diklik cetak barang tool strip menu item. Di saat diklik, kita dari sini saja ya, menu utama. Ini ada klik cetak. Cetak barangnya ini ada double klik. Nanti otomatis masuk ke kode program ini. Ini ada ketik PD barang titik print. Ini akan dicetak. Ini nanti dicetaknya supaya bisa dilihat. Anda siapkan printer PDF. Ya. Siapkan program yang bisa menampilkan PDF. Nanti kita cetak dalam format PDF, lalu ditampilkan dalam bentuk PDF. Salah satu program yang bisa Anda gunakan untuk mencetak PDF itu program Nitro PDF. Nanti bisa Anda cari
Atau nanti saya beri linknya ya untuk program Nitro. Nah, kalau Nitro PDF ini sudah Anda install ke komputer Anda, nanti Anda masuk ke tab Device and Printer. Lalu Nitro PDF ini Anda gunakan sebagai default printer. Diaktifkan sebagai default printer. Sekarang kita lihat nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil cetaknya ya. Jadi laporan data barang ini hasil dari ini laporan data barang ini ya. Lalu drawline ini mencetak garis mendatar ini drawline. Lalu yang bawahnya drawstring nomor sampai jumlah stok itu mencetak judul kolom. Mencetak judul kolom ini ya. Ini mendatar, ini berarti topnya sama 75 semua. Yang beda leftnya ya. Ini anggap saja top ya, jarak dari tepi atas. Kalau yang ini jarak dari tepi kiri. Ya. Lalu yang ini drawline yang bawahnya ini untuk mencetak garis mendatar. Garis mendatar di bawah judul kolom. Yang ini mencetak datanya. Setiap selesai mencetak satu data, nomornya bertambah. 1, 2, 3 gini. 1, 2, 3. Kalau baris ini semakin turun ini. Makanya ini dibuat baris ya. Komanya koma baris. Nah, ini terakhir ini untuk membuat garis penutup. Garis penutup ini. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita jalankan. Dari menu utama ya. Klik menu cetak, kita klik cetak barang. Nah, ini akan dicetak datanya dalam bentuk PDF nanti ya. Bentuk PDF. Ini tinggal Anda save aja. Anda save. Kalau misalkan ada overwrite, tinggal di overwrite ya. Kalau sudah ada tinggal di overwrite. Sedang proses mencetak data PDF. Kalau sudah nanti akan ditampilkan di PDF. Ini bisa dicetak ke printer. Sini bisa dicetak ke printer. Tinggal print. Sekarang kita coba mencetak data master yang lain nih. Ini tadi baru data barang. Kita cetak data supplier. Data supplier. Untuk mencetak data supplier, kita pada desain form. Di menu utama ya. Pada menu utama. Kita tambahkan lagi print dokumen ini ya. Print dokumen ini ya. Print dokumen, klik di area form. Namanya kita sesuaikan. Ini mencetak data supplier, PD supplier. Kita masuk ke kode, view kode.
Variabel ini nggak usah diulang ya. Ini hanya satu kali variabelnya. Lalu ke mengaktifkan database juga tidak perlu diulang. Ini hanya satu kali. Langsung ke PD supplier. PD supplier. Lalu print batch. Metodenya print batch. Kita buat desainnya di sini. Ini desain PD supplier ya. Ini untuk data supplier. Ini laporan data supplier, judul kolomnya, judul laporan. Ini sama, ini membuat garis mendatar. Kalau ini judul kolom, nomor, kode, nama supplier, alamat, nomor telepon, ini judul kolom. Nah, kalau judul kolom, topnya sama. Ini left, ini top. Topnya sama, ini berarti judul mendatar. Judul kolom. Ini garis mendatar di bawah judul kolom. Garis ini angka bebas ya, tapi diperkirakan. Ini kan garis mendatarnya berada di baris 100, di baris 100, ini di bawahnya, paling enggak 105. Kalau ini nomor awal ya, nomor awal. Ini select from supplier, mengaktifkan data pada tabel supplier. Ini membaca data tabel supplier, membaca data tabel supplier. Setiap satu data nanti nomornya bertambah 1, barisnya bertambah 20. Ini garis penutup. Kalau ini sudah, sekarang untuk mencetak data suppliernya, ke menu utama desain, klik menu cetak supplier. Cetak supplier ini di double klik supaya masuk ke kode program. Ini PD supplier titik print nih. Kita coba. Kita masuk cetak supplier. Ini dicetak ke PDF. Save as ini menyimpan file PDF-nya. File PDF hasil cetak. Bisa langsung Anda save seperti tadi. Tapi kalau misalkan mau Anda beri nama lain disimpan di tempat lain, ini bisa Anda beri nama misalkan data supplier sesuai data yang dicetak. Lokasinya bisa Anda tentukan ya. Mau Anda simpan di lokasi mana. Misalkan di pemrograman jaringan SKP 22. Kita cetak di sini, kita save. Ini proses cetak, dicetak, lalu nanti ditampilkan. Ini hasilnya ya, laporan data supplier. Kalau kita ingin jarak datanya ini agak renggang, seperti spasinya agak renggang, kita tutup dulu ya.
Ini bisa Anda lihat tadi ya. Tadi kita simpan di E pemrograman jaringan SKP 22. Ini ada data player PDF. Ini hasil cetaknya tadi ya. Kita kembali ke program ini tadi. Sekarang kalau misalkan kita ingin tadi memberi jarak datanya agak renggang, kita tinggal mengatur penambahan barisnya ini. Ini tambah 20. Ini coba kita rubah menjadi misalkan 30. Barisnya bertambah 30. Kita lihat hasilnya. Cetak data supplier. Nah, simpan di lokasi yang sama tadi ya. Namanya data supplier, kita simpan, kita save, overbit ditimpa aja. Ini jaraknya lebih renggang. Tapi kalau 20 agak rapat, ini 30 agak renggang. Kita coba lagi yang berikutnya, data master berikutnya data customer ya. Kita coba data customer. Jadi di desain menu utama, kita tambahkan lagi print dokumen. Tambahkan print dokumen. Kita beri nama PD supplier. PD supplier. PD supplier, terus kita masuk ke kode program. View kode. Sebentar ya, namanya ini sudah ada bukan PD supplier ya. PD customer ya. Kita mau mencetak data customer. PD customer. PD customer, kita masuk ke kode. Ini berarti PD customer. PD customer metodenya print batch. Ini untuk desain cetak data customer. Prinsipnya sama ya. Kita buat judul laporan, terus judul kolom. Lalu ini datanya, select bintang financial customer, data yang dicetak. Setelah ini kita ke menu utama desain, klik menu cetak, double klik cetak customer. Perintahnya PD customer print nih, PD customer titik print. Kita lihat hasilnya.
Kita customer, hasilnya kita beri nama data customer. Kita simpan di folder SKP 22. Ini ya. Kita lihat bentuk perintahnya ini ya. Terus string ini teks yang dicetak. Teks yang dicetak. Lalu ini jenis fontnya ya. Koma jenis fontnya apa. Jenis fontnya ini bisa kita atur lewat variabel ini tadi ya. Font judul, new font menggunakan font. Nama fontnya apa, ini ukuran nih. Ukurannya berapa, terus ini tebal ya. Stylenya mau dibuat tebal atau tidak. Poin ini unitnya, ukurannya dalam bentuk poin. Kalau ini tadi warna ya, Bruce Black ini warna fontnya. Lalu 100 ini posisi, 100,75 ini posisi data. Ingat ini left top, left posisi dari kiri ya, posisi dari tepi kiri form. Sedangkan 75 ini posisi dari tepi atas form. Nah, kalau posisi dari atas sama, itu berarti datanya ini mendatar sejajar. Ini kan berarti kalau kirinya tidak sama, berarti ini semakin ke kanan. Left-nya ini semakin besar, semakin ke kanan. Kalau nomor ini tadi ya, ini dari nomor urut. Penambahan baris ini bebas. Semakin besar barisnya berarti nanti jaraknya semakin renggang. Kalau ingin data angka ya, kalau data angka ingin ditampilkan dalam format tertentu, misalkan pemisah ribuan, menggunakan format ini. Format harga beli, harga jual, ini bentuk formatnya. Crash ini untuk menampilkan dalam format pemisah ribuan. Oke, hasilnya seperti ini ya, crash. Nah, ini kalau kita lihat harga beli ini kan rata kanan. Kalau angka sebaiknya rata kanan ya, supaya satuan rata dengan satuan. Nah, supaya angka ini rata kanan, ini menggunakan ini perataannya ya. Di kanan ini berarti rata kanan ya. Ini ya, kanan ini perataan rata kanan. Nah, ini kalau teks kode nama data teks baginya rata kiri.
Nanti kalau ingin tengah, ini kalau ini misalkan ingin dibuat tengah, ya, angka jumlahnya ini tengah, ini tinggal diatur aja. Pakai perataan tengah. Ya, sampai sini untuk mencetak data, ada yang Anda tanyakan? Silakan kalau ada yang Anda tanyakan untuk mencetak data master. Ingat, untuk bisa mencetak, Anda harus punya program mencetak ke PDF. Di salah satunya Anda bisa menggunakan Nitro untuk PDF. Nanti kalau ini sudah diinstal, Anda masuk ke Start Device Printer, ini dijadikan sebagai default printer. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.